إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab akidah karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah, yaitu kitab min usul aqidati ahli sunnah wal jamaah. Itu kitab judulnya di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada 9 prinsip ya. Dan malam ini insyaallah malam yang dikaji adalah prinsip yang ke-9 ya, al-aslu tasi', prinsip yang ke-9 di halaman 39. Yang kitabnya kayak saya ini di halaman 39. Berkata muallif hafizahullah taala, al-aslu tasi', prinsip yang ke-9, ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Prinsip yang ke-9 di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba' kepada apa yang datang di dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'an dan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Batin baik secara batin ataupun secara lahir. Batin maksudnya urusan akidah, zahiran urusan-urusan amalan-amalan ibadah, baik itu masalah ibadah ataupun masalah muamalah. Baik. Prinsip yang ke-9 ini alangkah baiknya dan alangkah bagusnya untuk diletakkan di prinsip pertama sebenarnya. Ya, karena ini kan berkaitan dengan masalah ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam beragama secara umum, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah. Ya, namun mungkin Syekh Hafizahullah Ta'ala meletakkan di bagian akhir, ya, karena ini merupakan kesimpulan dalam agama bahwa kita harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini pembahasan yang diskusi pembahasan manhaj nih. Ya. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah fil istidlal, dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam berdalil, yakni maknanya di dalam dia beragama, ittiba'u ma jaa fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, yaitu ittiba kepada apa yang datang dalam kitab Allah Al-Quran, ya, atau apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, ya, baik secara batin ataupun secara zahir, secara zahir ataupun secara batin, ataupun urusan ibadah. Dengan sunnah saya itu, ya, karena perlu pemahaman sunnah harus dengan pemahaman yang benar. Kata tidak cukup karena banyak orang yang sesat menyimpang dari tetap Quran, dari tetap sunnah. Ya, kasar Quran cukup karena perlu didukung dengan pemahaman yang benar. Maka dia mengatakan wa ittiba'u as-sahabatu, dan juga ittiba terhadap apa yang ditempuh oleh para sahabat. Ya. Nal muhajirin wal ansar umuman, sahabat itu muhajirin ansar secara umum, ya, karena itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an
Jadi lihat di surah Taubah ayat yang 100 ya, itu dalilnya. Perkataan Syekh ini mana dalilnya? Di kitab ini tidak disebutkan ya, tapi di dalam kitab yang lain tentu disebutkan. Tapi dalil perkataan Syekh Fauzan ini bahwa kita dalam beragama mengikuti Quran Sunnah harus mengikuti kepada apa yang ditempuh oleh para sahabat. Yang pertama surah apa? Taubah 100 ya, apa bunyinya? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Maka kata Syekh Fauzan, minal muhajirin wal ansar umuman. Ayat ini menunjukkan berjamaah, ini perintah. Jadi ayat ini coba kita baca dulu, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Enggak hanya itu. Bukan, padahal ridho pun sudah cukup. Namun Allah tambahkan wa'ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, abada, kekal di dalamnya mereka. Dzalikal fawzul azim, itulah al-fawzul azim, keuntungan yang besar. Itulah keuntungan kesuksesan yang besar. Dalam ayat ini ada 3 golongan yang Allah ridhoi. Siapa yang pertama? Golongan muhajirin. Yang kedua, golongan ansar. Yang ketiga, salafi. Golongan ketiga, salafi. Apa itu salafi? Salafi itu orang yang mengikuti muhajirin ansor dalam beragama. Orang yang mengikuti muhajirin ansor yang baik, ya. Jadi mengikutinya itu biihsan, dengan baik. Siapa selain salafi? Ahli sunnah. Ahli sunnah itu adalah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat. Itu ahli sunnah. Jadi salafi, ahli sunnah, firqah najiyah, golongan yang selamat ya, atau taifal mansurah, itu bukan nama golongan, bukan nama hizib, tapi itu sebuah sifat yang Allah sifati mereka dalam Quran atau yang Nabi sifati mereka dalam hadis. Maka kalau ditanya siapa pimpinan salafi, enggak ada kecuali Rasul, para sahabat. Siapa pimpinan ahli sunnah? Enggak ada. Tapi kalau Aswaja ada pimpinannya, benderanya hijau. Aswaja. Kalau Aswaja ada pimpinannya, ya. Benderanya hijau dan kartu anggotanya. Adapun ahli sunnah wal jamaah artinya orang yang berpedoman dengan Quran dan dengan pemahaman para asaf, maka itu tidak ada pimpinan selain Rasul dan para sahabat. Demikian pula at-taifah al-mansurah, golongan. Taifah itu golongan. Maka apakah salafi golongan? Apakah ahli sunnah golongan? Iya, salafi, ahli sunnah itu golongan yang Nabi sifati golongan yang selamat. Karena memang di akhir zaman umat Islam itu berpecah-pecah beberapa golongan dan satu golongan yang benar. Dan ini tidak boleh diakui sekedar pengakuan, nggak boleh. Ini harus diikuti. Tidak cukup, apalagi cuma stiker jemaah. Mobilnya stiker salafi, ahli sunnah. Apa stiker manfaatnya? Ini bukan nama yang harus diakui, nggak perlu diaku-aku. Boleh penisbatan ya. Kalau ditanya ente pemahaman agama apa, boleh penisbatan salafi, ahli sunnah. Artinya saya ini bukan Syiah, saya ini bukan tasawuf, tapi ahli sunnah. Dalam akidah saya ahli sunnah, mengikuti akidah imam-imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali. Saya bukan Asy'ari, saya bukan Ma'tuzili atau Mu'tazilah. Saya bukan Jahmiyah, saya bukan Wahabi pula, ya. Pokoknya saya tidak menisbatkan kepada siapapun dari nama manusia selain daripada nama sunnah, ya. Makanya kalau ahli bid'ah itu penisbatan biasa kepada orang, baik pendirinya ataupun tokoh yang dijadikan tokohnya, atau dinisbatkan kepada kesesatannya seperti Khawarij.
ya, seperti Murji'ah, itu penyandaran kepada kesesatannya. Kalau kita penyandaran kepada sunnah, penyandaran kepada Taifah Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Jadi Nabi menyebutnya di akhir zaman golongan yang benar hanya satu. Makanya sebuah kaidah jemaah bahwa al-haq la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Ya. Kebenaran tidak berbilang, kebenaran hanya satu. Maka tidak boleh mengatakan kita berislam tuh bolehlah pakai cara apapun, mau cara tasawuf boleh, mau cara ya Syiah boleh, enggak boleh begitu dalam berislam. Jadi kaidahnya dalam akidah la ta'adudiyyata fil aqaid wat tauhid. La ta'adud apa jemaah? Antum kalau kawin lagi namanya apa? Berta'addud. Yani berbilang, istri antum tuh berbilang. Itu ta'addud namanya. Ta'addud tuh berbilang. Nah di dalam akidah haram ta'addud. Di dalam akidah haram ta'addud. Tapi dalam rumah tangga boleh nggak ta'addud? Ya tergantung, kalau tidak mampu haram juga. Ibu-ibu dengar bu, ibu-ibu dengar, kalau suami ta'addud tapi dia tidak mampu, haram hukumnya, karena membuat dolim nantinya. Allah mengatakan kalau tidak mampu, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, kata Allah, ojo ta'addud, kata Allah, jangan ta'addud, fawahidatan, satu saja. Jadi ayat itu sebenarnya pembelaan, betul, pembelaan kepada siapa? Ibu-ibu. Kata ayat apa? Kalau kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, kata Allah, jangan ta'addud. Ya. Maka sebenarnya ayat itu memang di awal perintah ta'addud ya. Ya. Jadi perintah fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kan begitu. Seolah-olah ayat itu hukum asalnya ta'addud. Padahal kalau kita lihat sebenarnya tidak demikian. Karena Allah mengatakan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian tidak sanggup atau dia khawatirkan tidak sanggup berbuat adil, maka satu saja. Dan memang para jemaah, para ulama juga mengatakan tidak serta-merta loh nikah lebih dari satu, ta'adul itu tidak serta-merta langsung dikatakan sunnah, tidak. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa dengan ta'adud berarti mau tidak mau kita sudah menceburkan diri kepada perkara yang dikhawatirkan kita tidak sanggup berbuat adil. Karena kalau sudah dua istri berarti harus kita memikirkan keadilan di antara dua itu. Ya. Sudah, apalagi sudah tiga, apalagi empat gitu, harus pandai mengaturnya. Maka kalau memang tidak sanggup, satu itu lebih baik. Tidak ta'adud lebih baik. Jadi jangan mutlak. Kan sekarang ini banyak yang mengatakan mutlak, ta'adud sunnah mutlak. Enggak mutlak. Ta'adud sunnah baik kalau memang bagi orang yang mampu. Jelas ya? Kayaknya malam ini malam milik ibu-ibu kayaknya, semangatnya. Ya. Baik. Jadi dalam akidah jemaah enggak boleh adanya ta'adud, adanya beraneka ragam akidah. Enggak boleh seorang muslim saya Syafi'i, saya Maturidi, saya Asy'ari, saya Mu'tazili, saya Jahmi, atau saya Khariji. Loh, kok gitu? Kalau dalam masalah fikih silahkan saya Syafi'i boleh, saya Hambali, saya Hanafi, tidak masalah, karena akidah Syafi'i, Maliki, Hambali satu akidah. Adapun dalam masalah yang sifat furu', dalam masalah ijtihadiyah boleh, ya. Yang tidak boleh itu fanatik kepada madhab walaupun dalam fikih. Adapun dalam akidah haram mutlak, nggak boleh ada akidah orang Islam macam-macam. Ya. Bahkan Nabi telah menyatakan satabtariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Akan berpecah belah umatku. Tolong perhatikan hadis iftiraqil ummah ini jemaah. Akan berpecah belah umatku kata Rasul kepada 73 golongan. Semuanya terancam neraka, hanya satu yang benar. Yang jadi pertanyaan, umat Nabi Muhammad berpecah belah ini apakah pecah belah dalam urusan madhab? La. Pecah belah yang dimaksud oleh Nabi dalam urusan akidahnya, keyakinannya. Ya, dalam masalah pokok-pokok agama. Karena kalau perselisihan, tolong diperhatikan, kalau perselisihan dalam urusan-urusan fikih itu sudah terjadi di zaman Rasul pun, di zaman para sahabat pun, ya kan?
Yang Nabi maksudkan perpecahan itu adalah dalam dasar-dasar agama kita ini. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij. Kata siapa? Kata para ulama. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan usulul firaq arba'ah. Usulul firaq, pangkal pokok kesesatan firqah itu 4. Asal pokoknya. Apa yang pertama? Al-Khawarij. Berarti hadis iftirakul ummah dibawa kepada pemahaman perpecahan apa? Akidah atau fikih? Akidah. Antara Asy'ari dan Maturidi, antara Syiah dan Mu'tazilah. Itu yang dimaksud, bukan antara Hambali dan Syafi'i. Karena urusan-urusan fikih boleh seorang muslim mengambil madhab selama tidak fanatik. Jadi kata Imam Abdullah bin Mubarak, usulul firaq arba'ah. Usul pokok dasar perpecahan itu 4. 1 Khawarij. Ya. Yang kedua Ar-Rafidhah. Ya. Yang ketiga Al-Qadariyah. Dan yang keempat Al-Murji'ah. Nah, 4 ini saja. Nanti dari 4 inilah bercabang-cabang, bersekte-sekte sampai puluhan, ratusan, bahkan sampai kata Nabi semua di zaman Nabi berapa? 70. Kata Nabi dalam hadis 72 kan. Belum nanti zaman kita sekarang terus bertambah dan bertambah. Baik, jadi ini poin penting. Kaidahnya la ta'adudiyyata fil aqaidi wat tauhid. Ini kaidah. Tidak ada beraneka ragamnya akidah dan tauhid. Jadi orang Islam harus satu akidahnya, walaupun madhab fikih beda-beda nggak masalah. Ya. Di antara penyimpangan orang-orang filsafat sekarang, mereka mengatakan sebagaimana bermadhab dalam fikih, boleh kita bermadhab dalam akidah katanya. Silakan yang mau Mu'tazilah, tafadhol. Yang mau Syiah, tafadhol. Yang mau Maturidiyah boleh, yang mau Asy'ariyah boleh. Ya. Baik, tentu ini penyimpangan. Kemudian jadi dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 100 dalil yang menunjukkan perintah untuk ittiba, mengikuti para sahabat sebagaimana kata Syekh Fauzan tadi. Baik, dari mana segi pendilannya jemaah? Mana kata-kata perintah? Kan tidak ada. Jawabannya, kalau Allah memuji sesuatu dalam Quran, itu bukan sekedar pujian belaka tanpa adanya makna yang mana-mana itu perintah untuk kita mengikutinya jemaah. Makanya dalil al-amr bittiba'i manhajis salaf, dalil perintah mengikuti manhaj metode para salaf dalam beragama, diantaranya dalil ayat ini At-Taubah ayat 100. Segi pendalilannya mana? Allah memuji. Nah, kalau Allah memuji bukan sekedar memuji tanpa ada makna. Untuk apa Allah puji-puji dia? Maknanya berarti ikuti dia. Allah memuji, maknanya ikuti. Dan ketika sebaliknya Allah mencela Abu Jahal, bukan berarti sekedar mencela. Maksudnya jangan diikuti Abu Jahal ini. Akidah Abu Jahal jangan diikuti. Kalau Allah mencela Fir'aun, jangan diikuti Fir'aun. Ya, orang yang kafir, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman. Dalil apa ini maksudnya? Dalil dalam beragama kita mengikuti para sahabat. Jadi Quran Sunnah itu tidak cukup. Harus memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Karena banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan dalam agama bukan tanpa dalil. Mereka berdalil Quran, berdalil Sunnah. Maka yang salah apa? Yang salah pemahamannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang Khawarij yang membunuh beliau, ya, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran untuk membunuh Ali bin Abi Thalib yang dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulnya. Jadi bukan tanpa dalil, Pak. Maka enggak masalah dalil sekarang ini. Yang penting pemahaman dalil juga. Ketika membunuh Ali bin Abi Thalib karena Ali itu damai dengan Muawiyah, maka orang yang tidak suka, yang ekstrim keras dalam pemahaman, tidak setuju damai dalam masalah hukum Allah. Seolah-olah Ali ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka bawakan ayat, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka ente wahai Ali telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Apalagi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sudah,
Ali bin Abi Thalib dikafirkan dengan ayat, kalau sudah dikafirkan dihalalkan darahnya. Kan sekarang di zaman kita orang-orang yang ikut-ikut direkrut oleh orang-orang Khawarij itu kan sampai berani membunuh orang tuanya karena dianggap kafir, tidak sejalan dengan ajarannya. Dikafirkan orang tuanya dan bahayanya dihalalkan darahnya. Padahal jemaah, yang dimaksud halal darah orang kafir itu kalau perang. Kan buktinya ada orang kafir yang wajib dijaga apanya? Ini loh herannya loh aliran itu. Mboyen ini kafir no wis kafirkan tok wis. Bapaknya kafir ya wis kafir bapaknya. Tapi kok sampai dihalalkan darahnya juga? Sampai harus dibunuh bapaknya ini. Sampai harus orang Islamnya dibunuh gitu loh. Karena apa? Karena prinsip mereka kalau kafir halal darahnya. Padahal dalam Islam halal darah orang kafir itu ketika di medan peperangan. Kan gitu cuma. Kalau tidak dalam keadaan perang bahkan ada kafir yang wajib dilindungi darahnya. Hartanya bahkan dilindungi. Kafir zimmi misalnya. Kafir musta'man misalnya. Kafir mu'ahad misalnya. Diancam kan orang yang membunuh kafir itu. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka tidak akan cium bau surga. Kan begitu. Nah ini aneh bin ajaib orang Islam yang masuk kelompok-kelompok sesat seperti itu sampai menghalalkan, mengkafirkan plus menghalalkan darah. Kan heran. Harusnya kalau mau walaupun itu sesat ya, kalaupun mau ya kafirkan tok wis. Bapakku kafir ya karena apa? Tidak melo ajaranku. Ya wis kafir. No apa wis. Kafir. Berarti ente kalau bapak ente mati ente nggak dapat warisan. Karena muslim kafir tidak saling mewarisi, kan gitu. Tapi giliran bapaknya mati warisannya mau. Bapaknya dikafirkan ya karena tidak ikut pemahamannya, giliran bapaknya mati ingin warisan paling banyak. Repot. Nah, jadi tidak setiap kafir harus dibunuh ya. Maka kalau disebut halal darahnya, halal hartanya, halal wanita-wanitanya. Bukan berarti istri orang kafir kita boleh culik. Maksudnya kalau kita dalam peperangan ya, boleh harta orang kafir ketika perang itu dirampas, diambil, jadikan rampasan perang, dan para wanita anak-anaknya boleh kita tawan. Nah wanitanya boleh kita kawin. Ya tentu yang bagi nanti siapa? Amir, pemimpin. Nah makanya jihad itu harus ada pemimpin yang bagi waris ya, yang bagi apa? Yang bagi rampasan perang sopo nih? Kita nih dapat rampasan perang nanti kalau perang sama kafir. Kalau nggak ada pemimpin, bagaimana cara ya baginya? Baik, jadi bukan pilih rame-rame, si kafir, bojone ayu, cantik, culik aja, bukan begitu. Jelas ya? Baik. Nah di dalam surah apa lagi tadi? Al-Baqarah. Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Perhatikan dari segi mana nanti pendalilannya. Karena kita tidak dituntut berdalil saja, tapi dituntut untuk mampu menunjukkan wajhu al-istidlalnya. Karena dalil itu kadang butuh taujih, butuh arah, diarahkannya ke. Baik. Amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kata Allah, jika mereka orang-orang kafir saat itu ya, Yahudi, Nasrani, orang kafir saat itu, jika mereka itu beriman ya, kata Allah bimisli ma amantum bihi, seperti imannya kalian. Siapa kalian ini maksud oleh Allah saat itu? Para sahabat ya. Jadi seandainya orang kafir itu beriman seperti imannya kalian ini, wahai para sahabat, wahai muhajirin, wahai ansar, itu maksudnya faqad ihtadaw, maka niscaya mereka mendapat petunjuk. Yani kalau tidak beriman seperti imannya sahabat, berarti kebalikannya tidak mendapat petunjuk. Disitulah segi pendalilannya jemaah. Berarti kalau kita dalam beragama ingin mendapat petunjuk, lurus dalam kita beragama, memahami Quran Sunnah itu benar, maka harus ikuti pemahamannya siapa? Para sahabat. Dan Allah mengatakan wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling ya, maka sesungguhnya mereka di dalam shiqaq, pecah belah. Lihat orang yang tidak berpetunjuk Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf, mereka berpecah belah, bersekte-sekte, bergolongan-golongan. Tambah satu lagi, surah An-Nisa ayat 115.
Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Lihat segi pendelanya ya. Siapa yang menentang Rasul setelah datang jelas baginya petunjuk, lalu wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mencari orang yang beriman, mencari jalan bukan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman di situ yang dimaksud para sahabat. Maka yang menentang Rasul setelah datang petunjuk malah sahabat, maka kata Allah nuwallihi ma tawalla. Mereka bingung, terombang-ambing dalam kebingungan. Itu di dunia. Lihat orang yang tidak berpetunjuk dengan petunjuk para sahabat dalam beragama, bingung dia. Coba antum tanya Allah di mana? Macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan di dalam hati, ada yang mengatakan di mana-mana. Bingung. Ya, berat untuk mengatakan Allah fis sama. Kenapa berat? Karena secara akal Allah bertempat kalau begitu. Sehingga bingung, terombang-ambing. Itu hukuman dari Allah. Karena tidak itibanya kepada para as-salaf dalam akidah. Di mana Allah saja kau bingung. Nabi tanya budak perempuan tukang angon kambing yang tidak punya gelar sarjana apapun, ijazah tidak punya. Ditanya aina Allah fis sama. Kenapa bingung fis sama? Fis sama artinya jemaah Allah itu di atas, bukan, dan tidak harus bermakna bertempat. Dan arti sama bukan harus diartikan langit berupa bangunan langit. Ini Allah dinaungi oleh langit, bukan itu maknanya. Dan itu kan kita ulang-ulang dalam pelajaran asma wa sifat. Nah, jadi bingung orang yang tidak berpedoman, berpetunjuk para sahabat dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Lalu di akhirat wa nuslihi jahannam. Jadi di dunia dibiarkan bingung, terlantar, ya, tidak dibimbing oleh Allah. Di akhirat jahannam. Wa sa'at masira, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Jadi itu diantara dalil. Adapun dari hadis ya dibawakan oleh Syekh Fauzan di sini. Baik. Lanjut. Wattiba'ul khulafa ar-rasyidina khususan, dan juga ittiba kepada khalifah ar-rasyidah secara khusus. Jadi sahabat Muhajirin Ansar secara umum dan para sahabat dari kalangan khulafa rasyidin yang 4 ya. Itu secara khusus. Nah, di sini para jamaah penting. Kenapa kita membukukan Quran? Padahal Al-Quran tidak ada di zaman Rasulullah. Jawabannya karena kita mengikuti perintah Rasul. Loh, mana perintah Rasul membukukan Quran? Yang membukukan Quran pertama kali Abu Bakar, disempurnakan oleh Utsman bin Affan sehingga menjadi mushaf Utsmani sekarang. Lalu sisanya yang lain-lain ya yang campur baur dibakar oleh Utsman. Tinggal yang sudah diresmikan mushaf Utsman. Nah, yang membukukan Quran kan Khalifah Rasyidin, Abu Bakar dan Utsman. Maka kita membukukan Quran sekarang atas dasar perintah Nabi untuk mentaati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena mereka melakukan suatu perbuatan ketika tidak diselisih sahabat yang lain, maknanya berarti ijma'. Dan ijma'nya para sahabat itu dalil. Kan gitu jemaah. Jadi pembukaan Quran bukan bid'ah, tapi sunnah khulafa rasyidin yang kita diperintah untuk ittiba. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati man? Wa sunnati khulafa rasyidin. Nah, itu dalilnya dibawakan di sini oleh Syekh. Ya. Wattiba'ul khulafa rasyidin khususan haitsu, di mana ausan nabiyyu, Nabi berwasiat ya bidzalika atas hal itu, yakni untuk ittiba kepada khulafa ar-rasyidin fi qauli, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi, alaikum. Jangan keliru dengan iyyakum jemaah ya. Kalau iyyakum itu kalimat waspada, kalimat untuk menunjukkan hati-hati. Iyyakum. Tapi kalau alaikum, ini kalimat yang menunjukkan ikuti, pegang teguhlah. Iyyakum, 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 artinya pegang teguh, pegang teguh. Tapi kalau la iyyakum, 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 artinya hati-hati, hati-hati. Tapi kalau alaikum, 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 apa artinya? Ikuti. Ya. Iyyakum.
Karena kadang suka digandengkan antara iyyakum dan alaikum. Ojo ketukar. Ya. Seperti dalam hadis misalnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu disatukan dalam satu hadis wa alaikum bisunnati. Jadi kalau alaikum sunnati, kalau sunnati alaikum artinya pegang sunnahku, tapi kalau bid'ah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Perkara yang diadakan iyyakum. Apa iyyakum? Berhati-hati. Contoh dalam satu hadis antara iyyakum dan alaikum itu hadis tentang antara susu sapi dan daging sapi. Untuk daging sapi itu Nabi sebutkan wa iyyakum biluhumil baqar wa alaikum bi albaniha. Kata Nabi, hati-hati dengan daging sapi, tapi susunya apa? Kalau susunya minum perbanyak, tapi kalau daging sapi hati-hati, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, mohon maaf ini yang dodolan pentol, ojo tersinggung dengan hadis ini. Maksud Nabi dalam daging sapi itu ada masalah, kalau kebanyakan hati-hati. Itu ya. Coba kalau tanya dokter. Tapi di kambing tidak ada hati-hati. Kalau antum makan daging kambing sebanyak-banyaknya, loh Ustaz enggak kewalik tak? Enggak. Kalau makan daging kambing kok malah apa kolesterol darah tinggi, ya antum masaknya pakai gulai, ya salah antum masaknya. Salah masak antum. Coba di sate apa, enggak masalah. Kambing digulai, buktinya orang Arab sekarang, orang Arab Saudi misalnya di Saudi Arabia itu hampir tiap hari loh jemaah. Orang Saudi itu makan kambing itu tiap hari, kayak kita makan kerupuk. Iya. Ya, antum ya kerupuk enggak? Atau ibarat orang Makassar, orang Sulawesi makan ikan. Orang Sulawesi itu kalau enggak makan, enggak pakai ikan, kayak enggak makan orang Sulawesi. Wah, ana bilang sama kalau ana di Jawa, kalau enggak pakai kerupuk kayak enggak makan ana nih. Yang doyan tentu cuma. Demikian orang Saudi makan kambing tiap hari. Enggak ada itu yang kelenger kayak kalau antum kayaknya pingsan gitu katanya ya. Kenapa? Pingsan. Besok nih Idul Adha banyak yang pingsan katanya ikhwan. Kenapa? Kebanyakan kambing. Lah ya jemaah, salah masak tadi. Ya. Coba dipelajari, salah masak. Nah, jadi bedakan iyyakum wa alaikum. Apa kalau iyyakum? Hati-hati. Kalau alaikum pegang teguh. Baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Ya, alaikum pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk. Jelas ya? Baik. Wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulih kalama ahadin minan nas. Ahlu sunnah wal jamaah, perhatikan, tidak mendahulukan ya atas perkataan Allah Al-Quran atau perkataan Rasul yaitu hadis atau sunnah ya, yaitu perkataan seorang pun dari manusia. Tidak mendahulukan perkataan seorang pun dari manusia atas perkataan Allah. Jadi tolak ukurnya, ciri-ciri ini ahli sunnah, kalau dalam beragama mesti yang dikedepankan qala Allah qala Rasul. Kalau perkataan ulama sekalipun misalnya lalu bertentangan dengan dalil-dalil, ya maka tetap jangankan ya kelas semacam kiai, kelas apalagi ustaz, hatta kelas ulama. Ini perkataan ulama itu bukan dalil loh jemaah. Hatta perkataan imam, hatta perhatikan perkataan sahabat bukan dalil. Yang dalil itu ijma' sahabat. Makanya kalau ada fatwa dari Ibnu Umar kalau jenggot sudah segenggaman dipotong, ya kita jawabnya enak. Lah itu perkataan menyelisih hadis Ibnu Umar itu memotong jenggot. Sudah, jangan bingung. Banyak hadis-hadis yang dipahami oleh para sahabat dilarang memotong jenggot mutlak. Tinggal gitu. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sahabat, bertentangan dengan perkataan Abu Hurairah. Ambil mana yang kuat, karena perkataan sahabat bukan dalil. Yang dalil ijma' sahabat. Seperti adzannya Utsman 2 kali. Kan itu atas perintah Utsman itu. Bukan Utsman yang adzan. Atas perintah di zaman Khalifah Utsman, atas perintah Utsman bin Affan adzan Jumat 2 kali.
Ini ijma, bukan pendapat Utsman, tapi ini perintah Utsman, lalu sahabat yang lain yang menolak. Dan 2 kali waktu hari Jumat, ya, itu sunnah Khalifah Utsman yang perlu kita ikuti kalau memang butuh maslahat. Cuman jangan berdekatan ya kawan. Adzan 2 kali, bedanya cuman 3 menit, ya. Bedanya 5 menit antara adzan pertama dengan adzan kedua. Kalau Utsman adanya di Suq Zawra, di pasar Zawra, di kerumunan orang ramai, adzan jauh waktunya sebelum khatib naik mimbar. Ini memberitahukan agar manusia nih jangan terlalu sibuk di hari Jumat ini. Ya, itu maksudnya. Nah, kalau butuh pakai, kalau enggak butuh enggak usah. Kalau butuh, siapa yang kita adzankan? Mana sibuk? Oke, kalau butuh ya seperti Utsman lah, jauh lah waktunya. Ya. Jangan adzan untuk orang yang di dalam masjid sekedar untuk membedakan qobliyah, ya kan? Adzan qobliyah. Qobliyah itu adanya setelah adzan. Jemaah, adzan yang dianggap sah salat Jumat itu adzan ketika imam naik mimbar, itu barulah adzan. Adzan salat Jumat itu yang itu. Nah, kalau mau qobliyah pun kalau mau, padahal nggak ada ya, cuman kalau mau ya setelah adzan khatib naik mimbar. Siapa yang berani melakukan? Makanya diakalin, adzan dimundurkan sedikit. Salah. Adzan 2 kali itu kalau adzannya kayak di zaman Utsman, jauh, dan di pasar, tempat orang ramai, ya. Taib, ya. Jadi perkataan ulama bukan dalil, bahkan perkataan sahabat bukan dalil. Tapi perkataan ulama butuh didalili. Perkataan ulama itu butuh didalili oleh dalil. Ya. Khilafiyah ulama bukan dalil. Ini orang kalau terjadi khilafiyah ada yang bingung, seperti antum, pakai masker nggak pakai masker, sop renggang tidak renggang, kadang-kadang bingung. Fatwa Ustadzuna Yazid bin Abdul Jawas, langsung ikhwan pada kelengar kabel. Kok kayak gitu loh. Kan waktu keluar fatwa dari Ustadzuna, guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Jawas, hafizahullah, ini ikhwan pada bingung, pada seolah-olah kayak baru mendengar kewajiban sholat berjamaah, rapat sop. Antum sudah tiap hari sop rapat kan gitu. Berjamaah di masjid, antum tahu hukumnya wajib, haram laki-laki di rumah. Lah Ustadz Yazid kan ngomongnya kalau di zona merah, itu kan gitu. Zona apa? Hijau, kan gitu loh. Lo antum yang di zona-zona itu kan bukan bahasan beliau berarti. Itu satu. Dan ulama ada yang berpendapat tidak pakai zona. Nah, kalau tidak pakai zona berarti ya selama ada virus dan dikhawatirkan terkena, ya sudah, rukhsah boleh diambil. Walaupun seumur bertahun-tahun barangkali, naudzubillah, jangan sampai. Kan ada yang Ustaz ini 3 kali tidak sholat Jumat. Apa nanti takut munafik, takut dikunci mati hati. Itu yang memang tahawunan. Tidak Jumatan 3 kali berturut-turut, tahawunan. Meremehkan. Kalau ada udzur tidak masalah, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah new normal, ya, masjid dibuka. Dan new normal bukan berarti normal, jemaah. Bukan berarti bebas kita. Justru sekarang ini konon Sidoarjo termasuk zona yang celeng sekali, ya. Celeng sekali, hati-hati. Ada tetap kita waspada, terutama masker loh jemaah, ya. Anda sebenarnya harus pakai, cuman ngomong sulit pakai masker. Antum masker harus, ya. Karena jemaah madhab yang 4, masker madhab yang 4, solat menutup mulut itu makruh, tidak sampai haram, madhab yang 4 itu. Dan memang dasar mereka katanya, satu, tasyabbuhan bil majus, menyerupai majusi, ya. Yang kedua, karena berlebihan solat pakai menutup mulut itu, berlebih-lebihan. Lah itu kan makruh. Kaidahnya perkara makruh ketika ada hajat, bukan darurat loh jemaah. Perkara makruh ketika ada hajat maka menjadi halal. Dan perkara haram ketika darurat menjadi halal. Jadi bukan wajib yang, atau bukan haram yang sehingga tetap wajib dibuka mulut, boleh. Bahkan jemaah bukan hanya corona, ya. Antum nggak ada virus corona tapi antum perlu demam, barangkali batuk, sholat pakai masker, ya akhi.
Syekh bin Baz nggak musim corona, jauh zaman beliau salat pakai masker ketika sakit, ketika ada dikhawatirkan. Apalagi sekarang corona yang memang penyebarannya yang sangat dijaga melalui melalui kontak ya, adanya mulut, hidung masuk ke hidung, ke mulut dan yang semisal. Jadi usahakanlah kalau masker, apalagi ini kan perintahnya ulil amri jemaah. Bahkan katanya nanti dihukum itu, antum kalau ke jalan ketahuan tidak pakai masker, disuruh bersihin got di pinggir jalan itu katanya. Apa disuruh push up atau apa, kan lo disuruh didendali 150.000. Apain berikan Pak polisi di 150.000, mending berikan es krim anak istri, kan pahala antum. Ya. Baik, kembali. Walihada summu ahlul kitabi was sunnah. Karena ini mereka dinamakan ahlul kitabi was sunnah atau ahli sunnah. Ya. Karena apa? Berpedoman dengan Quran Sunnah sampai-sampai tidak mau mendahulukan perkataan siapapun daripada kalamullah, daripada Al-Quran, daripada kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da akhdihim bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sekarang. Setelah mereka mengambil dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, perhatikan, ya'khuduna bima ajma' alaihi ulama'ul ummah. Ini ciri khas ahli sunnah. Mereka mengambil apa yang telah disepakati, telah menjadi ijma' ulamanya umat ini, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Artinya ahli sunnah itu ciri khasnya kalau ulama sudah ijma' mereka patuh. Seperti haramnya musik. Haramnya musik ijma' imam yang 4, ijma' itu jemaah. Adapun pendapat Ibnu Hazm itu kan di luar, di setelah masanya ijma' ulama, dan ijma' ulama tidak bisa dibatalkan oleh pendapat ulama setelahnya. Kalau sudah ijma' sudah. Apalagi Imam Ibnu Hazm itu berdalil menghalalkan musik, dan perhatikan ya, Imam Ibnu Hazm kita berbaik sangka tidak menghalalkan musik dengan hawa nafsunya. Bisa jadi Ibnu Hazm tidak suka dengan musik itu, tapi beliau mengharamkan musik karena memandang hadis Bukhari tentang pengharaman ma'azif itu lemah. Jadi beliau pun seandainya sampai hadis sahih kepada beliau, beliau pun tidak akan mungkin menghalalkan musik. Jelas. Beda dengan kita yang menghalalkan musik itu memang karena doyan. Maksud sih, enak kok diharam dulu. Enak koplo-koploan, enak joget enak dulu. Kok haram itu kondi nih gitu. Tidak loh jemaah. Ya. Jadi Imam Ibnu Hazm keliru. Lazalatul ulama, ketergelinciran ulama kok diikuti. Jadi kita kalau sudah ijma' imam 4 sudah, dalam urusan apapun tunduk patuh. Karena kata Nabi, umatku la yajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat ijma' dalam kesesatan. Jadi imam yang 4 itu yang terkenal. Jadi imam bukan hanya 4 juga, banyak, namun yang masyhur, yang banyak pengikutnya, yang kitab-kitab mereka didakwahkan oleh murid-muridnya, imam 4 itu. Nah, tidak akan berkumpul mereka bersepakat di atas kesesatan. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan Wahabi itu katanya pedoman Quran Sunnah, tidak mengikut ulama. Loh, ini prinsip kita. Jadi kita ngikut Quran Sunnah itu adalah tetap memperhatikan nanti bimbingan ulama, bahkan ijma' ulama sangat diagungkan oleh kita ahli sunnah. Ya, yang ngaku ahli sunnah harus mengagungkan ijma' ulama. Ulama sudah ijma' haram musik, ya haram sudah. Ya. Apalagi kalau rokok, ijma' nggak jemaah? Mana dalil ijma'nya rokok? Jemaah, ya kita orang yang paling tunduk kepada dalil. Kalau dalil mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh berbuat kemudaratan dan memudaratkan orang lain, ini dalil sangat tepat bagi perokok. Lah, perokok itu kan bukan mendolimi dirinya saja, tapi mendolimi orang lain, istrinya, anaknya, bayinya, tetangganya. Yang satu angkutan umum yang merokok di tempat umum, kan yang dolim bukan hanya kepada dirinya, dolim orang lain. Itu sangat berat dosa para perokok itu jemaah. Kita khawatir di akhirat kelak orang yang merasa terganggu dengan bau asap rokoknya itu, terganggu, itu akan menuntut di akhirat datang satu persatu loh, coba bayangkan. Apalagi yang merokok puluhan tahun. Na'udzubillah min dzalik.
Dan ada kemarin pertanyaan, Ustaz, alhamdulillah sudah hijrah, dapat petunjuk mengenal sunnah, alhamdulillah sudah 7 tahun ngaji. Namun satu belum bisa tinggalkan, ngerokok Ustaz. Lu 7 tahun ngaji, sudah hijrah, rokok sih ndak iso. Kalah karo wedhus sudah jemur, wedhus ora rokokan. Subhanallah. Ya, coba 7 tahun ngaji, rokok ndak bisa tinggalkan gitu loh. Kaidah-kaidah maqasid syariah tahu, kaidah-kaidah tujuan-tujuan syariat tahu, kaidah-kaidah syariat tahu. Apalagi kalau masih bingung khilaf ndak ya haramnya rokok, oh jelas ya Pak. Ijma dunia perhewanan pun ijma, enggak ada ndak kambing rokokan jemaah? Ndak ono loh jemaah. Kambing itu dikasih ganja, wallahi kambing loh, antum kasih ganja dia ndak mau. Hatta kambing hewan loh hisap ganja ndak mau, kan sama-sama hijau, ndak mau. Kambing kasih tembakau nggak mau. Manusia tok karo jin. Jin, ono sing ngerokok jin. Lo kan minta cerutu. Kan gitu kalau ada kesurupan. Ayo metu apa? Metu sampai niku, sampai jaluk apa? Aku tak metu, tapi aku jaluk sesuatu apa? Tak peduli apa jaluk apa? Minta cerutu. Dikasih Ji Samsu jemaah. Metu taat kepada jin itu. Jadi kalau ada orang kesurupan, jin minta pecel, ojo dikei. Bacakan surat-surat, ayat-ayat ruqyah, jangan dituruti. Sampai digolek no minta cerutu sama kopi hitam. Apa mana minta dibelehkan ayam hitam, mau tambah itu syirik itu. Menyembelih untuk jin berarti. Ya. Baik. Iki kok sampai nang jin iku sampai ndi bahasane? Ijma. Wa hadza huwal aslu tsalis. Dan inilah atau dasar dalam berdalil yang ketiga, yakni Quran, sunnah dan ijma. Ya, ijma. Jadi sumber hukum yang ketiga lah. Adapun masalah pemahaman wajib tetap para sahabat, namun maksudnya sumber yang ketiga yaitu ijma. Alladzi ya'tamiduna alaihi badal aslainil awwalaini al-kitabu was sunnah. Yang mana berpegang dengan prinsip yang ketiga ini atau dalil yang ketiga itu ijma ini setelah prinsip dua yang pertama tadi. Apa yang dua pertama? Alkitab dan as-sunnah. Baik. Kemudian wa makhtalafa. Dan apa yang diperselisihkan fihin nasu oleh manusia. Maka prinsip, jadi kita sebagai orang yang berprinsip dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf ahli sunnah wal jamaah, pasti mendapati manusia berselisih, berbeda pendapat. Maka bagaimana caranya? Radduhu ilal kitabi was sunnah, itu mengembalikan ketika terjadi perselisihan itu kepada Alkitab dan as-sunnah. Ya, amalan sebagai bentuk pengamalan biqaulihi ta'ala, dengan atau terhadap firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 59 jemaah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka apabila kalian berselisih tentang syai', ya. Ini kalau antum belajar bahasa Arab ada ilmu balaghah, di situ diajarkan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Di antaranya nakirah syai'in di dalam konteks kalimat syarat in syarat, jikalau ada nakirah syai', maka menunjukkan keumuman. Ini artinya dalam urusan apapun gitu. Ketika berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi, jika kalian beriman kepada Allah wal billahi, kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Berarti orang yang ketika berselisih mengembalikan dalil kepada Al-Quran dan Sunnah, ini sebagai bentuk atau tanda dia benar-benar beriman kepada Allah, menunjukkan kesempurnaan iman dia kepada Allah. Baik, adzan dulu, fadhil.
Bisa di pause. Bisa di pause gitu tak? Jangan salah pencet antum, pencet mati nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini tentang sikap seorang ahli sunnah ketika mensikapi perselisihan, maka dikembalikan kepada Alkitab, yakni Al-Quran, wa As-Sunnah, yakni kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya tadi di surah Nisa. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hal itu lebih baik dan ahsanu ta'wila. Ya, merupakan berkesudahan yang baik. Fahum ini bisa selesai malam ini enggak? InsyaAllah jemaah, kalau selesai kitab ini masuk ke kajian kitab syarah kitab Tauhid. Judul kitabnya Al-Mulakhas, karya Syekh Al-Fauzan juga, syarah terhadap kitab Tauhid.
Ya, itu syarah yang sangat bagus yang dia ringkas. Kemudian bagi pemula kitab tauhid itu sangat cocok insyaallah. Jadi kitab Al-Mulakhas banyak di toko-toko kitab dan juga banyak PDF-nya. Nanti ya setelah ini insyaallah. Kita lanjut sedikit. Fahum, mereka ahli sunnah la ya'taqidun al-ismata. Mereka tidak meyakini maksum li ahadin, siapapun ghaira Rasulillah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada yang berkeyakinan maksum selain Rasulullah, yakni selain para nabi dan rasul? Al-jawab banyak. Di antaranya orang-orang sufi yang berkeyakinan maksumnya mursyid-mursyid mereka, tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka, atau maksumnya para imam-imam Syiah menurut akidahnya orang-orang Syiah. Sampai-sampai Khomeini, tokoh Syiah, mengatakan wali a'immatina maqaman lam yablughu nabiyyun mursal wala malakun muqarrabun. Li a'immatina, para imam-imam kita, kata Khomeini, maqaman, memiliki kedudukan, lam yablughu, yang tidak bisa digapai kedudukan para imam-imam itu, nabiun mursal wa malakun muqarrab, baik malaikat ataupun para nabi. Sampai gitu jemaah. Yani para nabi, para malaikat tidak bisa menggapai kedudukan para imam-imam Syiah. Ismah, yani meyakini kemaksuman, ya, bahkan sampai melecehkan para nabi dan rasul. Nah, kalau kita ahli sunnah tidak meyakini adanya orang yang maksum, terpelihara dari dosa kesalahan, ya, selain daripada Rasulullah. Wala yata'assabuna li ra'i ahadin, dan tidak berfanatik kepada pendapat seseorang, hatta yakuna muwafaqan lil kitab wa sunnah, sehingga bersesuaian pendapat itu dengan Alkitab dan sunnah. Artinya pendapat siapapun bisa diterima, bisa ditolak, ya, tergantung benar tidak sesuai tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan dalil atau tidak. Misalnya pendapat Imam 4 itu pendapat Ibnu Hazm juga pendapat semuanya. Nah, mana yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, itu yang kita ambil, ya. Apalagi Imam 4 sudah sepakat, berarti itu yang sangat kuat yang harus kita pegang. Tentang apa? Misalnya haramnya musik misalnya. Baik. Wa yataqiduna annal mujtahida yukhti wa yusib, dan kita meyakini, ahli sunnah meyakini bahwa al-mujtahid itu bisa benar, bisa yukhti, bisa salah dan bisa benar. Makanya dalam menerima hasil ijtihad daripada al-mujtahid, kita ahli sunnah tidak mutlak. Imam Syafi'i mujtahid, Imam Ahmad mujtahid, ya. Nah, pendapat mereka kita tidak mutlak ambil, sehingga bisa kita ambil yang sesuai dengan mana yang kuat, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bukan berarti mereka berdalil tidak sesuai Quran Sunnah, jemaah. Namun keliru, namanya ulama, namanya manusia, bisa keliru. Maka di situ yukhti wa yusib, ya. Bahkan jangankan para kelas ulama di bawah sahabat, bahkan sahabat terjadi apa? Dalam ijtihad terjadi kekeliruan, ya. Wala yasma'una bil ijtihad. Lalu kita ahli sunnah berkeyakinan tidak membolehkan, yasmahun, membolehkan, bil ijtihad, untuk beristihad, illa, kecuali, enggak boleh ijtihad kecuali liman tawafarat fihi, bagi yang sudah terpenuhi di dalamnya. Tawafarat apa tawafarat? Terpenuhi, ya, di dalamnya syurutuhu, syarat-syaratnya, al-ma'rufa inda ahli ilm, syarat-syarat yang sudah dikenal oleh para ulama. Jadi tidak boleh sembarangan dalam beristihad, ya. Bukan hak, apalagi kita hatta ulama, tidak setiap ulama berhak ijtihad, tapi harus terpenuhi ijtihad itu dengan syarat-syaratnya. Wala inkara indahum fi masail ijtihad as-sa'igh, dan ahli sunnah tidak mengingkari, indahum di sisi mereka, ini ahli sunnah tidak mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad as-sa'igh, yang boleh, ya, yang mu'tabar, yang boleh. Karena apa ada ijtihad yang tidak boleh? Oh, masalah akidah itu tidak boleh ijtihad, jemaah. Masalah-masalah akidah itu tidak boleh ijtihad. Ijtihad itu dalam masalah-masalah ahkam, dalam masalah-masalah hukum.
Adapun masalah Allah, tentang nama sifat Allah, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang adab kubur, tentang alam barzah, nggak boleh ijtihad. Ijtihad menurut kami adab kubur kayaknya ada sedikit, tapi kenapa ijtihad gitu loh? Adab kubur tuh ada atau tidak? Wes ngono toh. Nggak ada ijtihad. Ya. Dan tidak ada khilaf para ulama ahli sunnah dalam masalah ada tidaknya adab kubur. Adapun ahli bidah jelas mereka mengingkari, tidak masalah, kita nggak ngereken mereka. Yang penting itu ulama ahli sunnah nggak ada khilaf. Nah yang ada khilaf itu dalam masalah ijtihadiyah. Makanya dalam ijtihad yang as-sa'igh, fal-ikhtilafu indahum fil masail ijtihadiyah la yujibul, perhatikan, maka ikhtilaf di sisi ahli sunnah atau menurut ahli sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah la yujibu, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi, tidak mengharuskan al-adawata, permusuhan, ya, antara kita nih seperti ini. Khilaf masalah sop renggang tidak renggang, ya, atau masalah-masalah semuanya khilafiyah. Sop renggang tidak renggang khilafiyah. Sop rapat tidak rapat ini khilafiyah. Sekarang kemudian masalah ke masjid atau tidak khilafiyah. Maka hormati jemaah. Ada orang yang ada ke masjid sekarang di musim pandemi, hormati, biarkan dia mengambil rukhsah. Masalah banyak khilafiyah, ya. Namun tidak menyebabkan adawah, saling bermusuhan, wa tahajur, saling menjauh, saling memalingkan muka, ya, gara-gara khilaf dalam masalah ijtihadiyah bainahum, sesama mereka, kama yaf'aluhu al-muta'assibatu wa ahlul bidah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang fanatik madhab dan ahli bid'ah. Jadi berselisih, ya, di dalam masalah ijtihadiyah. Yang suka bermusuhan itu ya kalau tidak ahli bidah ya fanatik madhab tadi, cuma fanatik madhab itu yang tercela, ya, menjadikan madhab sebagai din, sebagai agama. Terus bal yajibu ba'duhum ba'dha, bal yuhibbu, namun atau bahkan satu sama lain saling yuhibbu. Apa yuhibbu? Hah? Cinta, ya. Itu masa bahasa Arab kosakatanya enggak nambah-nambah, taunya Ustaz al-hub habibi. Oh, kalau hub habibi masih ada itu nambah. Makanya antum kalau pakai kamus, tolong antum penuntut ilmu jangan pakai kamus aplikasi HP. Jangan. Beli kamus Munawwir, kamus lengkap sudah itu. Atau kalau mau yang masih ringan-ringan ya Mahmud Yunus. Ringan tapi Munawwir sudah. Jadi di kamus itu antum belajar mencari asal katanya dulu, fiilnya. Ya, misalnya ya atasimu, jangan dicari ya atasimu, ya dicari. Jangan di huruf ya, enggak ketemu. Sampai kiamat enggak ketemu. Antum mau cari kata ya atasimu. Ya atasimu. Apa arti ya atasimu? Cari di kamus. Di mana carinya? Ya atasimu, ya. Enggak ketemu. Sampai cacing berbulu enggak ketemu. Tapi dicari dari ain sod mim. Ain sod mim, di situ nanti bahkan kita menjadi banyak tahu kosakata jemaah karena itu nanti banyak arti-arti itu. Nah, itu faedahnya kita kalau dari kamus. Tapi kalau ya atasimu klik ya atasimu canggih klik keluar. Kadang-kadang cuman 1, 2, 3 arti, itu pun kadang bukan itu yang dimaksud. Iya itu, tapi dalam konteks kita menerjemah kitab bukan itu yang dimaksudnya. Nah, tapi kalau di kamus kita bisa mungkin maksud ya atasimu yang ini. Karena bisa artinya menahan diri, bisa artinya menjaga diri, bisa artinya macam-macam. Kalau di kamus banyak pilihannya. Jelas ya? Jadi harus memperbanyak kosakata ya kawan. Kosakata. Terus mana tadi? Hah? Bal yuhibbu ba'duhum ba'dha wa yuwalli ba'duhum ba'dha. Mencintai satu sama lain, yuwalli, yakni loyal satu sama lain. Ini tetap walaupun beda pandangan dalam masalah ijtihad, namun tetap saling peluk, biasa ucap salam. Tidak gara-gara termasuk kunut. Ya kunut khilafiyah jemaah. Jangan sampai gara-gara dia kunut kita enggak tegur sapa misalnya. Atau gara-gara tadi ada sampai enggak mau sholat jamaah kalau sopnya rapat. Kata yang sop rapat, enggak mau sholat jamaah kalau sopnya renggang. Musuhan jemaah. Gara-gara corona. Ya, korban corona itu. Ya, taib. Artinya apa? Antum ada masjid tapi sop rapat, antum tidak mau rapat, antum maunya renggang, ya sudah. Antum di rumah kalau antum khawatir terpapar.
atau cari masjid yang lain sudah. Jangan antum mentahdir orang itu. Wah, ente ini ngeyel, ya, bandel gitu. Kata dia, ente penakut akhirnya gitu. Ente takut corona gitu kan. Padahal benar gitu kan gitu. Terus wa yusalli ba'duhum khalfa ba'd, tetap salat satu sama lain di belakang mereka, tetap mau bermakmum kepada imam yang berbeda pandangan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, makhtilafihim fi badil masail, padahal berbeda pendapat ya dengan mereka pada sebagian masalah al-far'iyyah, masalah-masalah furu' cabang. Artinya cabang ini jamaah masalah-masalah agama yang masih diperselisihkan, baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan ibadah. Jadi jangan diterjemahkan furu' itu urusan ibadah, kalau asal itu urusan akidah. Enggak boleh, itu salah. Itu definisi orang Mu'tazilah. Jadi usul furu' itu artinya usul adalah masalah agama yang sudah disepakati, enggak ada khilaf, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah. Adapun furu' adalah masalah agama yang masih ada khilaf, yang kita harus berlapang dada, baik dalam akidah. Loh, apa ada dalam akidah? Khilaf ada. Contoh, adab kubur kena ruh atau jasad. Adanya adab kubur ini usul, tapi kenanya adab kubur kepada ruh atau jasad usul atau furu'? Furu', karena khilaf ulama ahli sunnah. Ya, demikian. Bi khilafi ahli bidah fa innahum yu'adduna, berbeda dengan ahli bidah, mereka saling memusuhi, ayudhalliluna, saling menyesat-nyesatkan, ayukaffiruna, atau saling mengkafirkan, man khalafahum, kepada orang yang menyelisih mereka. Itu karakter ahli bid'ah. Pokok beda dengan kita, sesat. Padahal masalah yang sifatnya khilafiyah, ya, atau menyesatkan, saling bermusuhan dan semisalnya. Kayaknya satu kali lagi pertemuan, ikhwan. Ya, satu kali pertemuan lagi di khotimah penutup, insyaallah. Atau ikhwan, di sini sudah dikaji kitab manhaj. Kalau belum ada yang membahas manhaj, kita bahas manhaj. Ada kitab bagus namanya Idahul Mahajah, ya. Jadi pembahasan tentang manhaj as-salaf, bagaimana seorang muslim menjadi seorang yang berpemahaman salafi yang betul-betul berpedoman dengan Quran Sunnah, pemahaman para salaf dalam akidah, dalam masalah prinsip, dalam masalah ibadah, dalam amar-ma'ruf dan yang lainnya. Atau kalau sudah nanti tidak apa-apa, kita akan susulkan pengumuman apakah kitab Tauhid, Syarah Tauhid Al-Mulakhas, atau kitab yang lain insyaallah. Yang penting kita juga masih punya jatah satu kali lagi pertemuan di penutup, ya. Berapa halaman coba, kawan? Mana saja ya, kitab Idahul Mahajah. Itu juga ada PDF-nya, ada juga kitabnya. Baik. Cukup insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.